Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu, majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Babut Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi jilid 2. Di saya kemarin halamannya halaman 91 nggih. Babnya bab baru, yaitu nasib orang yang tidak konsekuen, tidak konsisten. Judul aslinya apa sih, penasaran sih, kok disebut nggak konsekuen? Ya harusnya istiqomah. Penasaran sih, kok terjemahannya konsekuen. Kumpulnya udah jauh ya kita ini. Sekarang itu. Berarti bener ini. Tak tahu saya, nanti deh. Enggak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca aja, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kemarin selama online saya pakai buku yang sama dengan ibu-ibu untuk menyesuaikan halamannya biar enggak bingung. Kalau pakai udah lama enggak buka kitab aslinya untuk kajian kita ini. Jadi saya enggak tahu judul aslinya ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada judul ini diterangkan betapa pedihnya siksa atas orang yang menyuruh orang lain melakukan kebaikan. Oh, tentang itu. Tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Dan melarang kemungkaran, tetapi dia sendiri malah melakukannya. Dan juga tentang para khatib dan siapapun yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya, dan bahwa para pendukung orang-orang zalim akan menjadi anjing-anjing neraka. Oh, ini bab tentang nyindir saya ini. Daya ini bab tentang apa? Nyindir saya. Jadi ya orang saya seperti saya atau yang sejenis saya, di mana kemudian kalau memerintah kebaikan berarti harus mengamalkan kebaikan yang diperintahkan. Kalau melarang kemungkaran berarti harus meninggalkan kemungkaran yang dilarangkan. Kemudian dan tidak boleh mendukung kezaliman. Makanya ketika seseorang kemudian berbuat sesuatu yang zalim, maka hati-hati jangan sampai kemudian dia dikategorikan sebagai orang yang juga mendukung kezaliman, karena ancamannya cukup berat nanti. Mengenai orang yang mengajarkan kebaikan akan tetapi terus kemudian tidak mengamalkan kebaikan tersebut, atau mencegah kemungkaran tapi dia mengerjakan kemungkaran itu sendiri, apalagi dia cukup turut dalam berbuat zalim dan mendukung kezaliman, itu ada ayat yang secara umum mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Jadi ma la taf'alun. Allah itu marah banget kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia katakan. Ya, ayat itu diprologi dengan pernyataan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi hai orang-orang yang telah beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, jadi ini ya diantaranya. Terus kemudian yang kedua, ini yang terkait dengan masalah perumpamaan seperti lilin itu loh. Jadi kalau bahasa Qur'annya di surah Al-Baqarah itu atamurunun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun itu. Jadi apakah engkau hendak menyuruh kepada orang lain untuk berbuat baik sementara kamu sendiri tidak melakukannya. Jadi itu sama dengan dia menyinari sekitarnya sementara dia sendiri terbakar. Nah, secara umum begini Bu ya. Bukan serta-merta lantas kemudian kalau ada seseorang yang mengajarkan sebuah kebaikan, itu lantas wajib baginya mengerjakan kebaikan itu. Itu tidak serta-merta. Nah, sebagaimana juga kemudian tidak lantas dengan serta-merta kalau dia misalnya ya dengan sengaja tidak melakukan kebaikan itu lantas menjadi dosa. Karena itu nanti ditimbang hukumnya. Sambil contoh misalnya, saya dulu sebelum haji itu sering diminta orang ceramah haji. Saya biasanya menolak, saya bilang jangan saya belum haji. Tapi kadang sebagian orang itu maksa. Gak apa-apa Ustaz, belum haji gak apa-apa. Ustaz sampaikan ilmunya saja. Ya sudah kalau mau gak apa-apa. Nah, apakah saya berdosa menyampaikan ilmu tentang haji? Padahal di pembahasan saya sudah membahas masalah haji, padahal saya belum haji. Enggak, kenapa? Karena saat itu memang saya belum mampu. Jadi bukan gak mau, tapi belum mampu. Itu satu. Kecuali kalau saya tidak mau, sementara haji itu adalah kewajiban dan saya mampu, baru saya berdosa. Tapi kalau saya nggak mampu, ya enggak. Itu satu. Nah, bahkan karena kuliah saya itu bidangnya di hukum keluarga. Jadi dari sejak kuliah itu saya sudah bicara tentang perkawinan, padahal belum nikah. Sudah bicara tentang apa? Pernikahan, padahal belum nikah. Nah, terus saya tidak boleh ngomong soal nikah, padahal saya belum nikah. Ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang saya kuliahnya di bidang pernikahan dan saya bukan tidak mau nikah karena terlalu muda untuk menikah saat itu. Itu seperti itu. Ya kan begitu, kan tidak mau nikah, tapi terlalu muda untuk menikah. Sehingga kemudian ya saya bicara tentang pernikahan tidak ada masalah. Nah, jadi konteksnya itu mesti dipahami ya. Jadi bukan berarti lantas kemudian wah belum nikah udah ngomong soal pernikahan. Ya tidak begitu. Ya walaupun dia belum menikah, dia boleh bicara tentang pernikahan, asalkan memang konteksnya bukan dia tidak mau menikah, tapi memang dia tidak atau belum mampu untuk menikah misalnya. Itu seperti itu. Jadi itu tidak ada masalah. Sama dengan gini, kalau kita ngaji kitab fikih atau kitab Riyadhus Shalihin misalnya ya, itu nanti ada ketemu bab tentang jihad. Di antara makna jihad itu adalah perang. Terus Ustaz kok ngajarin perang padahal Ustaz tidak pernah ikut perang misalnya, ya enggak gitu.
Karena konteksnya kita alhamdulillah wa masya Allah tinggal di negara yang semoga damai ini. Nah, dan tidak boleh juga kan di kitab Riyadhus Shalihin itu kita minta ketemu musuh, minta perang itu kan tidak boleh. Oh nggak asik ini, kok nggak ada perang nggak asik ini, tidak bisa, tidak boleh juga. Jadi harus minta damai. Nah terus kemudian apa nggak boleh kita bicara tentang jihad? Siapa bilang? Boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena bukan kita tidak mau berjihad, tapi kita bersyukur kepada Allah kita tinggal di negeri yang insya Allah wa masya Allah dan semoga dibuat damai ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dan bentuk jihadnya bisa dalam bentuk yang lain, tidak harus dalam bentuk apa tadi? Perang. Mengingat dalam Al-Quran sendiri di surah Al-Ankabut ayat 69 tentang jihad itu kan Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang, berjihad, berperang atau berjuang dalam ayat itu di jalan Allah maka untuk sampai kepada kami sungguh akan kami antarkan dia ke jalan-jalan yang membuat dia sampai kepada kami. Di situ ayatnya tentang jihad ya, jelas itu jihad. Jihad itu di situ oleh para ulama tidak dimaknai dengan perang. Walaupun di antara makna jihad itu adalah perang. Kenapa? Karena ayat itu turun di Mekah. Di Mekah itu belum ada perang. Di Mekah belum ada apa tadi? Perang. Tapi ayat tentang jihad salah satunya turun di Mekah. Dan itu periode Makkiyah, berarti Nabi belum hijrah. Berarti saat itu belum ada syariat perang. Itu kenapa kemudian saya menyayangkan ketika ada seseorang yang berkata di sebuah televisi nasional saat itu mengatakan tidak ada makna lain dari jihad itu selain dari perang, kata dia. Maka dia nantang di TV itu, saya akan tantang siapapun untuk diskusi dengan saya, dia undang saya bahwa yang mengatakan bahwa jihad itu bukan perang, ayo kita berdebat. Dia nantang di TV itu. Ya saya cuma ngelus dada saja. Dia lupa dengan firman Allah di surah Al-Ankabut ayat berapa? 69. Bahwa di ayat itu tentang jihad turunnya di periode Fatih, periode Makkiyah. Dan kalau itu periode Makkiyah, berarti itu periode ketika Nabi belum hijrah. Ketika Nabi belum hijrah, tidak ada perang. Tapi ayat tentang jihad sudah turun. Berarti makna jihad di situ tidak harus selalu apa tadi? Perang. Nah, termasuk berjuang jadi pengurus majelis taklim ini diantaranya. Ini diantara cara kita berjuang bermakna jihad dalam arti yang luas. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah terus kemudian demikian juga nanti berhubungan dengan hukum-hukum yang sifatnya sunnah. Itu tidak lantas kemudian menjadi wajib hanya karena seorang ustadz misalnya mengajarkan tentang sesuatu yang sunnah itu. Contoh sholat duha. Saya kalau ngajar fikih sunnah Sayyid Sabiq itu hampir bisa dipastikan melewati bab tentang apa tadi sholat duha. Kecuali baru ngaji sehari 2 hari terus protol ngajinya itu berarti nggak sampai bab sholat duha. Karena kalau yang ngaji bab sholat itu pasti nanti sampai pada bab sholat sunnah, diantaranya sholat duha misalnya. Loh, misalnya suatu saat saya yang sudah mengajarkan sholat duha, suatu saat saya kok nggak sholat duha misalnya, apakah saya berdosa? Enggak. Kenapa? Karena hukum sholat duha adalah sunnah. Loh, tapi Ustaz sudah ngajarin sholat duha kan? Iya, tapi kan saya bukan tidak sholat duha. Saya sekali waktu pernah tidak sholat duha. Jadi tidak berarti terus sholat duha menjadi wajib bagi saya hanya karena saya mengajarkan apa tadi? Sholat duha. Bisa dipahami ya? Contoh yang lain misalnya. Ya kalau ngaji fikih sunnah itu saya mesti nanti insya Allah kalau ngajinya terus tapi jamaahnya. Kalau yang protol ya lain lagi nanti. Itu pasti insya Allah masuk di pada pembahasan saum tatawu, puasa-puasa sunnah. Di situ nanti ada puasa misalnya sebut saja Senin, Kamis. Atau ada yang saum Daud misalnya. Terus saya sering bolong nih Senin Kamisnya atau Daudnya pernah dan hampir tidak pernah misalnya gitu. Terus apakah saya berdosa gara-gara tidak puasa Senin Kamis? Enggak. Kenapa? Karena hukum Senin Kamis tetap apa tadi? Sunnah. Jadi tidak mengupgrade hukum sunnah menjadi wajib hanya gara-gara ngajar, enggak. Toh saya bukan tidak pernah puasa sama sekali ya, cuma sering bolong gitu aja. Dan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena secara hukum tidak lantas seseorang yang mengajarkan ibadah sunnah itu lantas terupgrade hukumnya menjadi wajib, tidak. Nah, yang terakhir sekarang tentang larangan akan kedoliman. Nah, ini yang tidak ada pilihan selain dari apa? Yang bersangkutan memang harus meninggalkan kedoliman itu. Nah, ini yang bisa masuk dalam kategori tadi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Jadi Allah murka banget kepada orang yang
ngelarang orang dari berbuat durhaka, tapi dia sendiri tetap durhaka. Jadi kadar dosanya beda antara orang yang mengajarkan sebuah kebaikan dan melarang kemungkaran, kalau dia berbuat kemungkaran, dengan orang yang tidak mengajarkan kemungkaran itu. Tidak mengajarkan agar berbuat baik dan mencegah kemungkaran, itu beda. Kadarnya beda. Dosanya kadarnya apa tadi? Berbeda. Nah, kalau kata Ibnu Qayyim, ini Ibnu Qayyim yang mengatakan, Allah lebih murka lagi kepada seseorang yang begitu keras mencegah kemungkaran pada orang lain, sementara dia mendukung kemungkaran yang terjadi pada keluarganya. Nah, itu Allah lebih murka lagi. Sehingga Ibnu Qayyim itu mengutip, ada seorang tokoh lah di masa beliau itu yang begitu keras mencegah kemungkaran pada orang lain, begitu keras mencegah kemungkaran pada orang lain, tapi begitu anaknya berbuat zalim, dia lindungi kezaliman anaknya. Bisa dipahami ya? Kata beliau, terhadap orang seperti itu ternyata Allah murkanya lebih lagi. Nah, ini tantangan ya bagi orang-orang model kayak saya ini. Kalau ke orang lain bagaimana, terus kalau ke pasangan sendiri sama anak-anak bagaimana. Kalau kemudian kepada orang lain saya giat mencegah kemungkaran, tapi kepada keluarga saya tidak pernah mencegah kemungkaran itu, nah kira-kira itu yang lebih naudzubillahi min syarri dzalik. Ya tentu jangankan seorang ustadz atau seorang kiai, seorang nabi pun tidak wajib berhasil. Tapi usaha itu harus ada. Saya ulang ya, jangankan seorang ustadz apalagi atau kiai, bahkan seorang nabi sekalipun tidak harus apa tadi? Berhasil. Tapi dakwah ke dalam rumah itu harus. Dalam bentuk apa ya tadi? Memerintahkan kebaikan dan mencegah apa tadi? Kemungkaran. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo. Bagus. Jadi jawabannya gini. Ini berlaku umum, tidak hanya bagi orang seperti saya. Cuman saya contohnya ini terutama nyindir orang seperti saya. Termasuk juga ini menyindir siapapun yang bergerak di bidang yang serupa dengan itu. Mas saya bilang tadi yang seperti saya atau yang serupa seperti saya. Misalnya pemimpin tadi. Pemimpin yang membuat kebijakan untuk rakyatnya, harusnya dia juga harus berbuat baik sebagaimana rakyatnya disuruh untuk berbuat baik. Nah, sebaliknya ketika dia mencegah keburukan di wilayahnya dengan kebijakan-kebijakannya, harusnya dia adalah orang yang juga paling konsisten untuk menghindari keburukan tersebut. Termasuk diantaranya kalau ada anggota keluarganya berbuat yang nggak baik, harusnya dia harus tegas juga untuk menindak keluarganya tersebut atau kelompoknya tersebut. Karenanya kemudian konsistensi seorang pemimpin masuk dalam kategori ini, Bu, termasuk diantaranya. Karenanya dalam pembahasan saya sebelumnya tentang surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 66 sampai 68 itu ya. Itu kan nanti ada di mana orang yang dipimpin itu menuntut kepada yang memimpin agar kemudian mereka disiksa 2 kali lipat dari apa yang mereka rasakan gara-gara apa? Gara-gara pemimpinnya tidak peduli terhadap rakyatnya. Nah, termasuk juga di antaranya ketika kemudian pemimpin itu ya balelo terhadap apa yang menjadi kebijakannya. Maka dia mesti bertanggung jawab karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan dituntut, akan ditanyai pertanggungjawaban terkait dengan kepemimpinannya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Betul. Tergantung konteksnya. Saya ditanya orang kapan hari itu gini, Ustadz kalau lihat kisah Nabi Yusuf itu kok sepertinya Nabi Yusuf minta jabatan ya. Kan Nabi Yusuf kan minta jabatan menteri itu untuk supaya ngurus
takwilnya mimpi rajanya itu. Terus kata jamaah saya, ini kok Nabi Yusuf sepertinya minta jabatan. Padahal kan kalau dalam Islam kan tidak boleh minta jabatan. Saya jawab, betul memang dalam Islam itu prinsipnya tidak boleh kita meminta jabatan. Itu betul. Akan tetapi ada saatnya di mana jabatan itu harus kita ambil. Karena kalau tidak takutnya diambil oleh orang-orang yang zalim. Tapi mesti mengukur diri. Nah, Nabi Yusuf seorang nabi dan rasul, pasti beliau memiliki kapabilitas atau kafaah untuk memimpin saat itu. Dan kalau diserahkan kepada selain Nabi Yusuf yang tidak lebih baik, itu malah salah Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf menawarkan diri, bahkan meminta kepada raja itu dengan garansi lah ya, bahwa nanti kalau memang ini akan direalisasikan, saya pilih saya sebagai menterinya untuk ngurus masalah ini. Jadi Nabi yang pernah jadi menteri itu ya Nabi Yusuf itu, atau PNS lah itu sekarang, ASN itu ya Nabi Yusuf itu. Nah terus Nabi Yusuf itu akhirnya memegang jabatan itu, nah betul kan, makmur kan, sampai akhirnya beliau menjadi Raja Mesir juga. Itu yang pertama. Nah, di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu Abu Bakar radhiyallahu an maksa Umar bin Khattab radhiyallahu an jadi pemimpin itu enggak mau. Enggak, saya enggak mau. Kamu pemimpinnya, enggak mau. Sepeninggal saya kamu penggantinya, enggak mau. Kata Abu Bakar gini, Umar, kalau kamu nolak terus, dan karenanya negara ini dipimpin oleh orang yang tidak lebih baik dari kamu, maka yang berdosa kamu, kata Abu Bakar. Langsung Umar mengatakan, gue, langsung mau. Ya, kenapa? Karena itu tadi. Makanya maaf ya, di pada komunitas manapun, hingga yang paling rendah sekalipun ya RT, RW misalnya apa. Kalau misalnya kaum muslimin tidak tampil, misalnya ya, sehingga karenanya kemudian mohon maaf ya, dikuasai oleh orang sebelah misalnya, maka khawatirnya nanti yang muslim yang punya kemampuan memimpin kok tidak mau memimpin itu malah maaf berdosa. Maka kontekstual, jadi tidak selalu lantas kemudian menawarkan diri menjadi pemimpin atau bahkan meminta jabatan sebagai pemimpin itu tidak selalu buruk dalam pandangan Islam. Walaupun secara umum itu tidak bagus, secara umum. Tapi secara kasuistik, secara parsial, secara kasus-kasus yang tertentu, maka itu akan berbeda lagi nanti masalahnya. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Allah, banyak ulama-ulama kita yang tidak mau jadi hakim, jadi qadhi. Tapi beberapa menawarkan diri, karena kalau tidak bahaya. Nah, seperti Qatadah itu jadi qadhi beliau. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani itu jadi qadhi beliau. Tapi ada beberapa yang tidak mau juga. Imam Hanafi itu termasuk, Imam Hambali itu termasuk yang tidak mau. Mungkin konteksnya memang masing-masing punya gambaran konteksnya masing-masing lah yang berbeda-beda. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Menurut riwayat Al-Bukhari dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabdanya? Ada seseorang didatangkan lalu dilemparkan ke neraka. Di sana dia disuruh memutar penggilingan, seperti keledai memutar penggilingannya. Maka para penghuni neraka lainnya mengerumuninya. Mereka berkata, "Hei fulan, bukankah kamu dulu yang menyuruh orang melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran?" Maka dia jawab, "Dulu saya memang menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Nauzubillah min syaitonir rajim. Dan saya melarang kemungkaran, tapi saya sendiri malah melakukannya." Hadisnya Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3267. Nah, jadi ketika membahas hadis ini ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau permalukan hamba di depan orang-orang yang kepada mereka hamba pernah mengajari sebuah kebaikan. Bukan karena hamba ya Allah, tapi karena Engkau. Nah, jadi beliau di antara doanya itu, jangan kau permalukan hamba ya Allah dengan di hadapan orang-orang yang kepada mereka hamba telah mengajarkan sebuah kebaikan atau mencegah mereka dari apa? Kemungkaran. Bukan karena hamba ya Allah, tapi karena Engkau. Jadi gini ya, saya harus sampaikan, ini kita tidak usah ngomong akhiratnya dulu, ini jelas konsekuensi akhiratnya kalau nggak tobat ya. Kita ngomong konsekuensi dunia saja ya. Misalnya saya mohon maaf ya, misalnya tiba-tiba kita mendengar berita misalnya tentang
sebut saja pengampu agama tertentu berbuat asusila, misalnya naudzubillah min syarri dzalik, atau orang yang dikenal sebagai aktivis Islam misalnya, kemudian dia ternyata ujungnya terlibat korupsi atau apa misalnya, naudzubillah min syarri dzalik. Itu sedikit banyak pasti orang itu nyinggung apa coba? Iya kan? Paham maksudnya? Iya. Jadi institusi agamanya, terus kemudian maaf ya, orang-orang yang labelnya mirip dengan dia, para ustadz yang lain gitu maksudnya. Akhirnya ya mohon maaf sedikit banyak tercoreng. Itulah kiranya yang Ibnu Qayyim berdoa itu, ya Allah, tolong jangan permalukan hamba di hadapan orang-orang yang kepada mereka hamba telah mengajarkan sebuah kebaikan atau mencegah mereka dari apa? Kemungkaran. Bukan karena hamba ya Allah, bukan persoalan pribadi beliau, tapi lebih kepada karena Engkau ya Allah. Karena beliau tidak ingin agama ini tercoreng karena ulah beliau. Nah, beliau tidak ingin agama ini tercoreng karena ulah beliau. Itu kenapa mirip dengan beliau saya pernah juga berdoa kepada Allah itu ketika suatu saat ada seorang yang belum masuk Islam saat itu ngajak dialog dengan saya karena dia mempertanyakan eksistensi Tuhan. Jadi dia bertanya kepada saya itu tentang Tuhan itu ada apa tidak gitu. Saat itu saya berdoa pada Allah, ya Allah tolong jangan permalukan agamamu dengan kebodohan hamba. Saya bilang, tolong bantu hamba ya Allah, saya bilang. Ya, saya bilang sama Allah, tolong jangan permalukan agamamu atau jangan jangan dikesankan jelek agamamu karena kebodohan hamba. Saat itu doa saya, jangan permalukan agamamu dengan apa tadi? Dengan kebodohan hamba. Maka tolonglah hamba ya Allah untuk bisa menjawab semua itu. Yang saya bersyukur pada Allah, dengan izin Allah ujungnya akhirnya dia mau masuk Islam, alhamdulillah. Padahal dia itu dari agama sebelah, sempat mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak. Terus dengan izin Allah akhirnya dia dapat hidayah dan masuk Islam, dan sampai sekarang masih punya anak dan sudah punya anak banyak dan masih masuk Islam, alhamdulillah. Masih istiqomah, alhamdulillah. Jadi ini ya perlulah kita menjaga muruah agama ini, walaupun kita yakin bahwa Islam ini dijaga oleh Allah. Artinya inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang terpilih di hadapan Allah itu apa tadi? Islam. Artinya kemuliaan Islam itu dijaga dan dijamin oleh Allah. Namun ya tadi kalau kita bicara fitnah akhir zaman, sedikit banyak ungkapan-ungkapan dari orang-orang di luar Islam tentang Islam itu menstigmakan atau mencitrakan atau mengesankan bahwa Islam itu agak bagaimana, itu ya karena ulah sebagian kita. Makanya kita jangan sampai menjadi bagian dari orang-orang yang apa tadi mempermalukan Islam karena ulah-ulah kita sendiri. Kecuali memang di pada bagian-bagian memang itu muncul dari sentimen pribadi mereka, itu persoalan lain nanti. Karena kan sempat ada orang yang mengatakan begini, bahwa mereka orang-orang di luar Islam itu menghina Nabi Muhammad SAW itu karena mereka melihat gambaran kita. Coba kalau kita baik, kata yang bersangkutan, maka mereka tidak akan menghina Nabi Muhammad SAW. Maka saya jawab enggak. Kita baik sekalipun kalau asalnya memang dengki, bukan berarti saya membenarkan kita tidak baik. Tetap kita harus berusaha untuk baik karena Allah. Tapi maksud saya kita baik sekalipun kalau dasarnya memang mereka dengki kepada Nabi Muhammad SAW dan Islam, maka tetap mereka akan menghina. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena di zaman Nabi yang saat beliau masih hidup dengan akhlak yang begitu mulia saja, itu penghinaan terhadap diri beliau masih terjadi. Di kalangan di saat izah Islam begitu hebatnya di masa para sahabat, Nabi juga masih dihina. Berarti memang ada yang memang dasarnya karena kedengkian. Tapi kedengkian itu jangan diperparah lagi dengan kelakuan apa tadi kita. Itu maksudnya. Kita ambil andil di situ. Berusaha agar bagaimana Islam ini jangan sampai menjadi tercoreng karena ulah kita. Walaupun sebenarnya kemuliaan Islam, izzah Islam itu dijaga oleh Allah. Bisa dimengerti maksudnya ya. Nah, kira-kira keresahan Ibnu Qayyim itu di situ itu. Nah, puncaknya nanti di akhirat, dipermalukan di akhirat. Maka di antara doa para ulama, termasuk tadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, adalah berharap kepada Allah agar yang bersangkutan, agar beliau ini dilindungi oleh Allah dari dipermalukan. Baik di dunia ini terutama di akhirat nanti. Jadi karena di antara satu hal yang paling ditakutkan para ulama tadi, dipermalukan oleh Allah tidak hanya di dunia, terutama nanti apa tadi di akhirat. Maka di antara doa-doa yang diajukan apa coba? Agar aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Allahu akbar.
Hadis yang semakna diriwayatkan pula oleh Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat ada seorang didatangkan lalu dilempar ke dalam neraka, maka terburailah usus-ususnya di neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Lalu dia berputar-putar seperti keledai memutarkan penggilingan, maka para penghuni neraka lainnya menghimpun kepadanya. Mereka berkata, hai fulan, kenapa kamu? Bukankah kamu dulu yang menyuruh orang melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran? Maka dia jawab, iya dulu saya memang orang yang melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan, tetapi saya sendiri tidak melaksanakannya. Menyuruh ya, ada kata menyuruhnya. Dulu saya menyuruh orang melakukan kebaikan, tetapi saya sendiri tidak melaksanakannya. Dan saya mencegah mereka dari kemungkaran, tetapi saya sendiri telah malah melakukannya. Naudzubillah min syarri dzalik. Ini yang disebut dengan apa tadi? Kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Sahih Muslim hadis nomor 2989. Abu Nu'aim Al-Hafidh meriwayatkan sebuah hadis dari Malik bin Dinar, dari Sumamah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam aku diisrokan, aku datang kepada suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting-gunting dari api. Setiap kali digunting, maka bibir itu kembali lagi seperti sedia kala. Aku bertanya, siapakah mereka, hai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah para khatib yang berkata, tetapi tidak melaksanakan. Mereka membaca kitab Allah, tetapi tidak mengamalkan. Ini hadisnya hasan li ghairihi. Kalau hadisnya hasan li ghairihi itu berarti aslinya hadisnya dhaif. Cuman jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi, sementara perawinya tidak ada yang fasik. Nah, itu namanya apa tadi? Hadis yang hasan li ghairihi. Bisa diamalkan. Nah, ini hati-hati. Nah, kalau menjadi penghimbau kebaikan harus mengamalkan kebaikan tersebut. Kalau menjadi pencegah kemungkaran, maka harus meninggalkan kemungkaran tersebut. Bahwa kemudian, saya lanjutkan ya. Bahwa kemudian kita sebagai manusia biasa ada keterbatasan dalam melakukannya, insya Allah tidak berdosa. Bahwa kemudian kita ada keterbatasan sebagai manusia, kadang remnya blong sehingga berbuat dosa, insya Allah tidak akan masuk dalam kategori ayat ini, asal segera bertobat minta ampun kepada Allah. Jadi ini tidak meniadakan fitrah kemanusiaan ya. Kita sebagai manusia yang mungkin sebagai manusia biasa kadang ada keterbatasan kemampuan, bahkan kadang ada mualnya, ada mualesnya itu. Nah, selama tidak kelewatan ya, artinya ada remnya tetap dan segera kembali ke jalan Allah, maka insya Allah itu tidak ada masalah. Karena istiqomah itu bukan lurus tanpa bengkok ya. Istiqomah itu bukan terus bersih tanpa kotor, bukan nggak ada jatuh-jatuhnya. Istiqomah itu ya ada bengkoknya tapi tetap cepat lurus lagi, ada jatuh-jatuhnya ya tetap bangkit lagi, ada kotor-kotornya ya cepat mandi lagi. Itu ya diantaranya. Allahu Akbar. Ibnu Mubarak menuturkan, seraya katanya telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid. Dia berkata, saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam aku diisrokan, aku melihat beberapa orang yang bibirnya digunting dengan gunting-gunting dari api. Aku bertanya, siapa mereka, hai Jibril? Jawab Jibril, para khatib, yaitu orang-orang yang menyuruh manusia melakukan kebaikan tetapi melupakan diri sendiri, padahal mereka membaca Alkitab. Ini ibid, sama aja. Hadisnya sama dengan yang di atas tadi. Hadisnya berarti bisa dipakai sebagai dasar karena hadisnya hasan li ghairihi. Dan kata Ibnu Mubarak pula telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ismail Al-Asy'abi, dari Asy'abi, dia berkata,
Ada beberapa orang penghuni surga melihat beberapa orang penghuni neraka, maka mereka bertanya, kenapa kalian masuk neraka padahal kami masuk surga? Tak lain karena didikan dan pengajaran kalian. Ya Allah, ini jamaahnya masuk surga, ustadznya malah masuk neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Semoga masuk surga bareng-bareng ya. Amin. Allahumma. Gak enak ini. Mereka menjawab, sesungguhnya kami dulu memang telah menyuruh kamu sekalian melakukan kebaikan, tetapi kami sendiri tidak melakukannya. Ini sahih maktu. Hadisnya sahih tapi maktu. Maktu itu terputus. Adapun makna jadi gini ya. Kenapa kok disahihkan? Karena sanadnya memang sahih jalurnya. Tapi ini maktu dikarenakan memang kalau maktu itu biasanya terputus di tabi'in biasanya, nggak sampai ke sahabat. Nah, cuman ada hadis sahih yang lain yang marfu, sehingga kemudian hadis ini tetap disahihkan oleh para ulama. Itu di catatan kakinya itu. Jadi Az-Zuhud karya Ibnu Mubarak halaman 64, adapun maknanya sabit, tetap dalam hadis, ada dalam hadis yang sahih yang lain yang diriwayatkan secara marfu. Jadi kalau hadis maktu itu kalau diangkat ke Rasulullah biasanya jadinya hadis mursal. Tabi'in berhenti kan, langsung diangkat ke Rasulullah, namanya hadis mursal. Hadis mursal itu biasanya dhaif. Walaupun ada beberapa hadis mursal itu disahihkan oleh Imam Bukhari. Ya, seperti hadis Sa'id bin Musayyib itu disahihkan oleh Imam Bukhari. Nah, namun karena ada hadis yang lain yang tidak maktu, yang tidak terputus, marfu bahkan sampai keangkat ke Rasulullah dan itu hadisnya sahih, maka hadis ini tetap disampaikan. Itu kalau bahasa sederhananya ini namanya hadis yang maknanya sahih. Sehingga tadi ditulis dalam catatan kakinya itu hadis ini sahih maktu. Jadi aslinya terputus, cuman sahih. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang maknanya sama dengan hadis ini dan dia sahih dan marfu. Marfu itu terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Nuaim Al-Hafidh menuturkan, katanya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Hasan. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Hambal. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Sabit, dari Anas dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya sudah menduga ini. Ada catatan kaki yang Abdullah bin Hambal, yang betul adalah Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Ini putranya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu yang nulis kitab Musnad Ahmad bin Hambal itu putranya, namanya Abdullah. Makanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Itu Imam Hambali. Dikenal istilah Imam Sunnah. Apa kata beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan orang-orang buta huruf pada hari kiamat, tetapi tidak memaafkan para ulama. Oh, ini gimana ini kita lihat. Ini kalau dibilang sebagai hadis, ini hadisnya mungkar, mungkarul hadis. Saya baca keterangan. Hadis ini gharib. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, hadis ini gharib. Gharib itu artinya asing, hanya diriwayatkan oleh Sayyar bin Ja'far. Kami sendiri tidak menulisnya selain dari periwayatan Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya ini mau dibahas misalnya bahwa Allah mengampuni orang yang buta huruf, akan tetapi Allah tidak memaafkan para ulama, itu kalau yang saya pahami begini. Ini kalau mau kita paksakan dipahami ya. Untuk kandungan maknanya secara sahih yang saya mengerti begini. Yang pertama, orang bodoh sama orang alim itu beda apa beda? Beda ya, beda. Orang alim itu kalau orang berilmu maksudnya ya, apalagi dia seorang ulama, maka ketika dia berbuat yang nggak benar, itu kadar dosanya beda dengan orang yang bodoh.
Nah, sebagaimana kalau dia beramal kebaikan, orang yang berilmu sama orang yang bodoh, pahalanya juga apa? Beda. Beda. Kenapa? Karena kualitas pribadinya itu yang menjadikan kebodohan sama kealiman itu nilainya berbeda. Nah, sekarang gini, kalau ada orang udah tahu rambu-rambunya, tapi dilanggar, dengan orang yang belum tahu rambu-rambunya terus melanggar, oke, misalnya sama-sama berdosa gitu ya, kira-kira dosanya sama apa beda? Beda, oke, jelas ya. Nah, itulah kenapa kemudian untuk orang yang bodoh, kalau dalam Islam itu secara umum dia diberi namanya, ada istilah namanya al-udhru bil jahli. Jadi dimaafkan karena dia bodoh. Tapi ingat, orang bodoh itu secara umum terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, orang yang bodoh, yang dia mau belajar karena merasa bodoh, cuman memang dasar ilmunya belum nyampe, sehingga dia melanggar apa yang dia tidak tahu. Yang seperti ini insya Allah dimaafkan. Kenapa? Karena dia bukan tidak mau belajar, dia sudah belajar, tapi ilmunya belum apa tadi? Nyampe. Yang pertama. Yang kedua, dia sudah belajar, artinya dia tahu dia bodoh dan dia mau belajar, cuman ilmunya udah nyampe juga, cuman mailbox. Jadi ya hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa 1, hafal 1 lupa semua gitu loh. Ya, tapi beliau udah berusaha belajar gitu. Perasaan Ustaznya udah ngomong berkali-kali, cuman lupa lagi misalnya. Namanya manusia ya, namanya manusia. Di sini nggak ada tempat lain begitu. Nah, ini insya Allah yang kedua ini juga yang kedua ini juga dimaafkan. Ini dikasih udzur. Kenapa? Karena dia mau belajar mau belajar. Nah, kemudian yang ketiga, ada orang yang bodoh dan dia memang tidak mau belajar. Jadi dia bodoh dan tidak mau apa? Belajar. Yang begini ini, kalau dia berbuat dosa, dia akan dihukum bukan karena bodohnya juga, tapi tetap dihukum dia. Bukan karena bodohnya, karena bodoh itu tidak dihukum memang bodoh itu. Tapi dia akan dihukum yang model yang ketiga ini. Kenapa coba? Karena mualesnya. Karena mualesnya itu. Jadi dia akan dihukum karena tidak mau belajar. Ada radio dakwah nggak diputer, ada TV dakwah nggak diputer. Maksudnya dia punya gitu maksudnya. Ada dekat majelis taklim, kupingnya nggak mau dengerin, nggak mau datang juga misalnya. Ada banyak fasilitas kebaikan dia tidak mau gunakan. Nah, orang yang seperti ini dia akan dihukum, tapi bukan karena kebodohannya. Tetap karena bodohnya tidak dihukum dia, tapi dia akan dihukum karena mawalesnya itu. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai apa mawal itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Dan yang keempat, ada orang yang bodoh karena dia tidak mampu belajar. Ya, mungkin karena faktor keterbelakangan mental, mungkin karena faktor geografis yang kemudian membuat dia sangat terpencil dan tidak mengenal agama sama sekali misalnya loh ya. Ya, insya Allah yang betul-betul terhalang seperti itu keadaannya sehingga tidak sampai kepadanya informasi tentang Islam, maka insya Allah dia dimaafkan dalam hal ini. Seperti itu. Kata Abu Nuaim pula, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin. Sementara kalau ulama tetap harus bertanggung jawab tadi, apalagi orang-orang yang alim tadi mesti bertanggung jawab. Itu maksudnya ya. Kalau itu maknanya sahih itu. Kalau maknanya seperti itu sahih itu maknanya. Kata Abu Nuaim pula, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ishaq bin Hamzah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Alusi bin Al-Husain Al-Jurjani. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Musanna. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Yusuf Ya'qub bin Khalifah Al-A'sha. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muslim At-Taifi. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Maisarah dari Tawus, dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para polisi dan para penjaga keamanan yang menjadi pembantu orang-orang zalim adalah anjing-anjing neraka. Ini hadisnya dhaif ya. Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah mengatakan dhaif. Jadi kalaupun misalnya ini dhaif, bukan berarti terus kalau gitu mendukung kedzaliman boleh, tetap enggak boleh. Kan ada ayat dalam Al-Qur'an tuh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalaupun misalnya istilah anjing-anjing neraka tidak bisa disematkan kepadanya, paling enggak dia mendapatkan dosa yang sama dengan yang dibantu.
Mana dalilnya? Tadi Al-Maidah ya, yang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang berikutnya itu yang mendapat dosa yang sama itu di An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang tidak baik, maka dia akan dapat dosa yang sama dengan yang ditolong. Nah, itu makanya hati-hati. Kalau kita menolong keburukan, maka kita akan dapat dosa yang sama dengan yang kita tolong. Ini enggak cuma polisi. Kita yang bukan polisi pun kalau kita membantu kedzaliman ya terjadi. Enggak cuma pejabat negara maksud saya, enggak cuma aparatur negara maksud saya. Kan di sini hadisnya disebut polisi kan, enggak harus polisi, enggak harus aparatur negara, kita pun sama. Siapapun maksud saya, itu kalau berbuat zalim enggak benar ya nanti dapat dosa yang sama dengan yang ditolong dalam kedzaliman. Itu seperti itu. Hadis ini gharib dari Tawus, hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Muslim At-Taifi dari Ibrahim bin Maisarah dari Tawus. Dan kalaupun misalnya ini hadisnya dhaif, maka cukup kita hentikan di pada istilah anjing-anjing neraka tadi. Tapi di pada menolong kedzaliman itu tetap tidak boleh. Dan itu tidak hanya aparatur negara, saya ulang. Kita pun yang orang biasa tidak boleh menolong apa tadi? Kedzaliman. Karena kalau kita berserikat dalam kedzaliman, kita mendapatkan dosa yang sama dengan mereka. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo saya izin minum ya. Oh iya. Iya bahaya memang. Ya pokoknya apapun yang dalam konteks berserikat dalam keburukan itu seperti itu. Nanti itu tadi Al-Maidah sama di An-Nisa tadi, ayat 85 An-Nisa. Al-Maidah awal-awal saya lupa itu berapa itu. Al-Maidah masih awal-awal lah. 1 2 3 4 5 itu lah, saya lupa itu yang berapa. Ayat 3 ya kalau enggak salah. Ayat 85. Al-Maidah ayat berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan itu ayat berapa? Ayat 3 kalau enggak salah ya. Apa ayat 2? Apa ayat 1? Kalau ayat 1 tentang akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Kalau yang kedua enggak tahu apa? Apa tentang itu? Dua nggih? Ya dua lah. Enggak jauh-jauh dari situ pokoknya. Mesti awal-awal pokoknya. Boleh silakan yang lain. Kalau ada. Atau jelas semua atau tidak jelas semua. Ini ada kajian setelah ini ada nggih? Ada. Anu langsung juga. Oh. Oh, dicoba nggih. Nggih, nggih. Yang kajian Al-Kabair betul? Masih online. Oh, nggih. Nggih, nggih. Monggo silakan kalau ada yang lain. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo Bu Reni. Share kebaikan ya. Baik. Masuk dalam hadis, di samping masuk dalam ayat-ayat tadi itu juga masuk dalam hadis Nabi riwayat Muslim itu. Siapa yang menunjuki sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang ditunjuki. Jadi kalau ibu nge-share kebaikan, insya Allah ibu akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan yang melakukan kebaikan yang ibu tunjukkan tadi. Nah, hanya saja saya sering sampaikan ya, kalau untuk di grup itu terutama, kalau hal-hal yang menyangkut masalah-masalah khilafiyah, itu penyampaiannya sebaiknya agak lebih bijak supaya orang kemudian tidak berantem. Kadang mohon maaf ya, kadang orang sampai berantem nggak selesai-selesai itu di medsos itu, di sosmed itu. Itu kenapa di grup kita terkadang kalau saya pas sempat baca, tapi kadang saya nggak sempat baca, saya mohon maaf ya, karena grupnya banyak saya itu. Sampai beberapa menjapri saya, Ustaz ada pertanyaan tuh tolong dijawab. Itu nggak cuma At-Tadhkirah, grup yang lain pun kadang japri saya, Ustaz ada pertanyaan belum jawab, oh jawab. Nah itu mohon maaf. Kalau sempat saya tahu gitu, biasanya saya akan ngasih informasi pembanding. Saya tidak menolak pendapat yang di-sharekan itu. Cuman kalau share-sharean itu akan menimbulkan misalnya keresahan bagi sebagian jamaah, biasanya saya langsung share setelahnya itu informasi pembanding setelah itu. Nah, bahwa setelah itu kemudian Anda sepakat atau tidak ada sepakat yang mana itu terserah. Cuman kalau saya disuruh mentarjih ya saya tarjih, kalau enggak
Kalau selama itu pendapat itu masih aman dan kuat untuk dilakukan, silahkan, tidak ada masalah. Karena memang kalau kita bicara dalam konteks fikih pemahaman terhadap agama di antara para ulama sendiri sekalipun, itu memang ada beberapa pendapat itu yang masih bisa ditolerir untuk diamalkan. Walaupun secara tarjih mungkin tidak lebih kuat misalnya. Karena tarjih itu kan istilahnya gini, kan maaf ya, ada beberapa jamaah itu yang menurut saya untuk mentarjih. Ustaz tolong ditarjih. Tolong catat baik-baik. Bukan berarti pendapat yang paling kuat itu lantas mengeliminir pendapat yang tidak lebih kuat. Nah, jadi tidak selalu begitu pemaknaannya. Namun, kalau mengamalkan pendapat yang lebih kuat, biasanya itu istilahnya lebih berhati-hati, istilahnya. Lebih berhati-hati. Nah, pendapat yang tidak lebih kuat itu pada dasarnya masih bisa diamalkan asalkan dia memang masih masuk dalam kategori pendapat yang memang secara teori dasarnya ini adalah pendapat yang masih bisa dimaklumi untuk diamalkan. Nah, karena memang nanti ada pendapat-pendapat itu yang aneh-aneh itu kalau kita buka di fikih itu, apalagi kalau kita bicara kitab-kitab fikih yang tebal-tebal itu banyak pendapat yang aneh-aneh memang itu. Baik itu yang cenderung ke kanan ataupun yang cenderung ke kiri, dan itu yang mesti kita berhati-hati dan mesti mengilmui itu. Nah, kalau untuk makanya saya itu secara pribadi berusaha ya, kalau untuk yang ke jamaah itu saya sampaikan ini pendapat yang paling tinggi, yang paling ketat, yang paling kuat, yang paling berhati-hati menurut saya. Ada pendapat pertengahan dengan dasar ini, ada pendapat yang paling ringan seperti ini. Cuman saya sering bilang yang saya rekomendasikan untuk yang pertama, kedua, yang ketiga itu tidak saya rekomendasikan misalnya. Itu arahan saya semampu yang bisa saya lakukan. Saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo, Bu. Nah, kalau itu saya lanjutkan lagi. Bagus. Sekarang konteksnya apa? Misalnya, yang kita share adalah ibadah sunnah, keutamaan puasa sunnah misalnya. Saya ulang tadi, tidak berarti lantas kemudian ibadah puasa sunnah itu menjadi wajib bagi kita. Enggak, tetap hukumnya sunnah. Dan insya Allah kita tidak berdosa hanya karena kita tidak berpuasa itu. Cuman kalau bisa jangan bolong sama sekali. Ya pernah lah begitu. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang di-share itu adalah merupakan satu kebaikan yang wajib juga bagi kita, tapi kita tidak melakukan, di situ kita kena kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Nah, misalnya gini ya, suatu saat Bu Reni posting nasihat pernikahan misalnya gitu. Ya, ini misalnya. Padahal status Bu Reni misalnya, mohon maaf, ya belum menikah lagi gitu. Nah misalnya. Tapi Bu Reni bilang, saya bukan tidak mau menikah. Saya hanya ingin satu surga dengan Pak Joko. Nah, kan beda kasusnya kan? Dan itu pilihan hukum beliau. Kan saya pernah bilang di sini, di antara para sahabat Nabi ada seperti sahabat Qatadah kan? Sahabat Abu Qatadah wanti-wanti sama istrinya. Yang kalau bahasa kita, yang kalau saya mati dulu nanti tolong jangan nikah lagi ya. Kenapa? Karena nanti biar kita satu surga. Kalau kamu mau satu surga dengan saya, jangan menikah lagi. Itu kata Abu Qatadah. Berbeda dengan Abu Qatadah siapa? Abu Salamah sebelum meninggal, istrinya didoakan malah Ummu Salamah itu. Ya Allah, anugerahkanlah untuk istri hamba Ummu Salamah seorang suami sepeninggal saya yang tidak pernah menyakiti hatinya. Coba, itu doanya Abu Salamah untuk Ummu Salamah. Dan Allah kabulkan doa itu. Beliau mendapatkan seorang suami yang tidak pernah menyakiti hatinya. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para istri Nabi itu seluruhnya Nabi tidak pernah menyakiti hati mereka. Tapi kok ada pertengkaran Ustaz, cemburu. Kalau cemburu lain bab gitu kan, itu soal cinta toh. Kalau cemburu itu soal cinta itu. Jadi problem di rumah tangga Nabi bukan dari Nabi sumbernya, tapi seringkali dari beliau-beliau wanita-wanita yang mulia itu sendiri, yaitu kecemburuan yang menjadi fitrah kemanusiaan beliau-beliau semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Bu Reni ya. Ada lagi yang lain? Monggo. Apa itu? Oh. Beda dengan ketika masa perang itu masyarakat sipil banyak yang bunuh diri. Nah,
yang membuat aturan ini Ya. mendapatkan yang Dosa. berubah ya, dosanya. Iya. Ibu tahu nggak kalau di kitab Al-Kabair kita itu tentang bab dosa besar membunuh itu, kan ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa setiap kali ada orang yang membunuh, maka Qabil langsung mendapatkan dosa karena dia yang memulai pertama kali membunuh itu, dan dia yang pertama kali mengajarkan orang untuk apa? Membunuh. Itu ada hadis sahih di bab tentang ada di kitab Al-Kabair kita itu, yang bab tentang dosa besar membunuh itu. Nah, itu ada hadisnya itu tentang Qabil itu. Tentang Qabil yang kemudian Nabi menyusul dengan sebuah hadis yang beliau mengatakan bahwa setiap kali ada manusia yang membunuh, seketika itu juga Qabil mendapatkan dosa membunuh karena dia yang pertama kali memulai perbuatan membunuh itu. Nah, kalau dalam hadis sahih Muslim disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan maka falahu ajruha wa ajru man amila biha bighairi ayyanqusa ila yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan keteladanan memulai sebuah kebaikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mencontoh kebaikan itu sampai hari kiamat tanpa dikurangi sedikitpun pahalanya sampai hari kiamat. Tapi sebaliknya man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha bighairi ayyanqusa ila yaumil qiyamah. Kalau kita, mohon maaf, naudzubillah, mencontohkan sebuah keburukan di dalam agama ini misalnya, entah kita berbuat apa kedzaliman atau apalah maksiat, dan itu kita contohkan, kita publikasikan, kita syiarkan itu, maka terus kemudian apa yang terjadi? Orang mencontoh, orang terinspirasi. Maka setiap orang yang mencontoh keburukan yang kita contohkan itu, yang kita yang memulainya, maka kita akan dapat dosa yang sama dengan yang mencontoh kemaksiatan itu sampai hari kiamat dosanya tanpa dikurangi sedikit pun sampai hari kiamat, kecuali, nah lanjutannya ini, kita bertobat. Karena pas saya jelaskan ini ada jamaah yang nanya ke saya. Saat itu saya ngisi kajian di, mohon maaf ya saya sebut namanya PLN saat itu. Jamaah saya sekarang udah pensiun orangnya, tetangganya Bu Ruli. Itu nanya ke Bu Ruli yang sana, yang Bu Ruli yang di Filtama Kartini. Jadi bukan yang Kemang Pratama. Itu nanya ke saya, Ustadz gimana ya kita dulu pernah ngajari orang nyolong listrik katanya. Beliau nanya gitu. Tapi kan saya udah tobat Ustaz, saya udah gak ngajari itu lagi katanya. Apa saya berdosa masih Ustaz? Apakah dosa saya masih terus mengalir? Saya jawab gini, ya kalau Bapak pernah mencontohkan nyolong listrik, sampai sekarang orang yang Bapak ajari masih nyolong listrik, Bapak tetap berdosa, saya bilang. Kan saya udah tobat Ustaz. Ya kalau udah tobat, insya Allah sudah tidak mengalir lagi dosanya. Masa Ustaz? Manggil saya Ustaz, bilang masa, saya bilang gitu. Saya ada dalilnya, saya bilang gitu. Mana dalilnya? Al-Furqan ayat 70. Al-Furqan ayat berapa? 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan diganti oleh Allah. Diganti kejahatannya, keburukannya, dosanya dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Jadi kalau tobat diputus insyaallah itu. Nah, syukur-syukur kita bertindak seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu begitu tobat, beliau kembali ke tempat di mana beliau bermaksiat untuk mengingatkan teman-temannya dulu yang masih maksiat agar jangan berbuat seperti yang dia pernah contohkan. Nah, itu seperti itu. Kalau Anda sanggup silahkan. Kalau nggak sanggup paling nggak tobat, berhenti dari kemungkaran tersebut dan tobat. Insya Allah tobat itu memutus. Ya, misalnya mohon maaf ya, sebagian kita kan semua kita kan punya masa lalu, toh. Nah, mungkin sebagian masa lalu itu adalah mencontohkan atau mengajarkan sesuatu yang tidak baik, tobati itu. Kalau ketemu sama orangnya, Mbak, saya pancet Mbak sampean begini Mbak. Ya kan sampean guru nih. Iya ya, yes. Nah, kalau bisa sih diajari. Tobat Mbak, wis tuwek Mbak, mosok ngene ae Mbak. Nah, ya itu kalau bisa dicegah. Nah, ngoten nggih? Ya, cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.